Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudugi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kami undang untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa dan bersyafaat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna hingga pagi hari ini. Engkau pimpin kami Tuhan dari pagi, siang, malam hari ini. Engkau menyertai dalam setiap langkah kami Tuhan. Apapun yang kami rencanakan biar kehendak Tuhan yang jadi pada hari ini. Bapak kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya ada kesatuan hati jemaat yang ada di setiap rumah-rumah untuk kami sama-sama beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus ada di setiap rumah-rumah. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu buat setiap jemaat. Heran adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi buat Indonesia. Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam pikiran-Mu, Indonesia dalam rencangan-Mu Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas Indonesia. Biar kerajaan-Mu di bumi Indonesia seperti di surga. Biar kerajaan-Mu di tengah setiap keluarga seperti di surga Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan, semua sesuai dengan rencana-Mu. Dan semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa buat setiap penduduknya, dari Sabang sampai Merauke, mereka semua adalah penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat setiap tanah, udara, air, bahkan Indonesia ada dalam kemuliaan Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus, buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin.
apapun yang mereka rencanakan, apapun mereka putuskan, apapun kebijaksanaan mereka Tuhan, hikmat-Mu turun atas pemimpin bangsa kami. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap pemimpin bangsa kami. Bahkan dari yang teratas sampai yang terendah, Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Damai sejahtera sukacita kami perkatakan buat Indonesia, Shalom Indonesia. Rakyatnya aman, sentosa Engkau berikan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Apapun kejadian hari-hari ini Tuhan, biar Engkau tetap menyertai Indonesia Tuhan Yesus. Juga pandemi saat ini kami tahu Tuhan, semua mendatangkan kebaikan buat kami semua. Biar kami semakin mengasihi Engkau, semakin melekat lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena sumber pengharapan kami hanya Engkau. Dan semua kami katakan dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Paniko berserta keempat wakilnya, Engkau memberkati mereka. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas para hamba Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Gembala CK5 Pak Timotius Sardono. Dimanapun mereka berada Tuhan, tanda-tanda ajaib Tuhan berikan buat pemimpin kami. Bahkan kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Pak Sigit Prihadi dan keluarga. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan pun sempurna Tuhan buat keluarga hamba-Mu ini. Apapun yang mereka perlukan Tuhan sudah sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat. Kalau dalam keadaan saat ini Tuhan mereka dalam beban berat Tuhan, Engkau mengangkat beban mereka Tuhan. Masalah pergumulan sakit penyakit Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber jawaban buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas anak sekolah minggu semua dalam remaja Tuhan. Tuhan ada buat mereka Tuhan. Ajar kami terus bertekun di dalam doa Tuhan. Karena di dalam doa ada kuasa yang kami dapatkan dari kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Biar yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua adalah berasal daripada-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau diajar, dididik, bahkan ditegur Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami diupah bahkan menjadi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini ada sorak-sorai kemenangan yang kami rasakan saat kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Semua doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari siapkan hati saudara, undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati kita. Di rumah-rumah Tuhan ada. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari saudara yang di rumah katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Haleluya. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Buat jiwaku, buat jiwaku.
yang termanis. Kami mencintai-Mu Yesus. Haleluya. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat Dia yang menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Yesus yang termanis, Kau yang termanis Yesus. Puji sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Yesus yang termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Ku cinta selamanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang bisa kami lalui Tuhan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hirabayana syandarabayanamu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah Engkau hadir Tuhan. Dan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Saat kami naikkan pujian, ada kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang baik. Teramat baik Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas keluarga Tuhan. Tiap-tiap keluarga Tuhan, atas suami Tuhan, atas istri, atas anak-anak, sahabat, teman, tetangga. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat damai sejahtera, buat sukacita-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak ada sehelai pun rambut kami jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Jemaat Tuhan katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik.
Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya, ya Yesus baik. Ya, mari saudara angkat tanganmu saudara. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat. Sekali lagi saudara katakan, ya Yesus baik. Puji Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan pada Yesus dengan lembut, ya Yesus baik. Haleluya, ya Yesus baik. Puji Tuhan, Yesus baik, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya, Dia baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara, Dia baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Yang bisa bangkit berdiri, silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau kecap dan kita mau lihat, kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan saudara, kecaplah, kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami merasakan kebaikan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus baik dalam setiap perjalanan hidup kami. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya,
Ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman yang akan ditabur oleh hamba-Mu Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Mereka dapat melihat ada Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami bisa Tuhan melewati setiap persoalan hidup kami Tuhan. Karena Engkau selalu berkarya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan.
sebab Tuhan mampu. Kau mampu Tuhan, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Amin. Bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Haleluya. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, karena Tuhan mampu. Haleluya. Makasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur berterima kasih. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tapi lebih dahulu mari saja Bapak Ibu untuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur berterima kasih di pertengahan ibadah di minggu ini. Kami boleh Tuhan ada sebagaimana kami ada, bukan karena gagah kuat kami, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dan tiba waktunya kalau kami sudah menyembah, meninggikan nama Engkau, dan saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami, sertai kami, apapun yang kami dengarkan Tuhan, boleh kami renungkan, boleh kami Tuhan lakukan, bahkan boleh kami saksikan dan kami menghidupinya Bapa. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu tahu tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi biarlah Tuhan, karena perkenanan-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan Bapa. Dan bagi jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan, boleh rema Tuhan, bisa menafsirkan di bawah tuntunan Roh Kudus, untuk Tuhan melakukan firman Tuhan ini. Bahkan Tuhan boleh kami bagikan Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, segenap roh, jiwa dan tubuh kami. Urapi kami, sertai kami, sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan dari roh ngantuk, roh malas Tuhan, dan mampukan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan sebagai tanah yang kering yang menunggu Tuhan untuk disirami Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati pikiran kami, telinga kami, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Kita mengucap syukur karena tuntunan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kita boleh lalui sepanjang tahun 2020 hingga 2001 sampai bulan kedua ini, bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Dan kita tahu dengan jelas, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Dan di minggu ini, saya akan bukakan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema adalah punya keberanian dan kekuatan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, Bapak Ibu pasti tahu bahwa karena adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang harap-harap cemas,
banyak orang yang mulai khawatir, mulai kehilangan harapan. Seringkali kita bertanya, kira-kira di tahun 2021 ini apa yang akan terjadi? Kalau kemarin Tuhan bawa dalam dimensi yang baru, sekarang Tuhan bawa tahun 2021 bahwa kita harus menunjukkan karakter diri kita masing-masing. Jadi tahun integritas inilah yang akan menjadi saksi bagaimana hidup anak-anak Tuhan, bagaimana hidup setiap orang percaya. Tetapi saya boleh ambil dalam siang hari ini, pada hari ini, bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan sudah proteksi kita. Hanya kita perlu menyiapkan hati kita saja. Dan saat ini, satu tema khotbah adalah punya keberanian dan kekuatan. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka dalam 1 Korintus 16 ayat 13, satu ayat saja, satu ayat pendek. Kita akan belajar bersama-sama. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh lihat di 1 Korintus 16 ayat 13. Berkata begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya ambil di 13b-nya, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, Bapak Ibu, selama tahun-tahun kita menghadapi pandemi ini, kita boleh melihat bahwa bagaimana Tuhan berikan keberanian dan kekuatan kita. Ya, keberanian sebagai laki-laki itu laki-laki selalu diidentikan dengan pribadi yang punya keberanian dan kekuatan. Laki-laki identik berani, laki-laki identik kuat, ya. Karena itulah Rasul Paulus menyerukan agar orang percaya bersikap sebagai laki-laki. Tentu saja seruan Rasul Paulus itu bukan semata-mata adalah ditujukan kepada kaum lelaki saja, tetapi kepada setiap orang percaya, ya. Surat ini bukan sebagai untuk laki-laki saja, tetapi adalah ditujukan kepada setiap orang percaya, ya. Setiap orang percaya tanpa membedakan jenis kelamin. Dan kalau Bapak Ibu boleh lihat, sisi positif yang bisa dipelajari dari laki-laki yang patut diterapkan dalam kehidupan rohani adalah yang pertama, keberaniannya, ya. Seorang laki-laki haruslah berani. Pengertiannya seperti ini, Bapak Ibu. Pengertian pertama, berani di sini adalah sikap hati yang mantap, adalah dari hati. Sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, kita tahu seperti hanya Yosua atau Kaleb, pilihan dari 12 orang pengintai ini sudah terbukti bahwa mereka laki-laki dua, meskipun yang 10-nya laki-laki, tetapi keberaniannya ditujukan oleh dua orang ini. Bapak Ibu boleh pelajari, ya kan? Pengertian berani di sini adalah sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi setiap orang percaya, bukan laki-laki saja, di tahun masa-masa pandemi kita harus punya keberanian. Ya, keberanian adalah bersumber dari sikap hati. Ya, sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Berani juga berarti tidak takut, tidak gentar, tidak kecut hati. Jadi apapun yang terjadi di tahun-tahun ini, tahun-tahun sulit, tahun-tahun COVID ini, kita boleh katakan bahwa kita punya keberanian dari Tuhan. Rasul Paulus tadi katakan, berdirilah teguh, berjaga-jaga, bersikap laki-laki, punya keberanian. Setiap orang percaya diberikan roh, ya kan, untuk selalu lebih berani dan taat pada firman Tuhan. Dan kita ingat di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kita punya iman bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau tahun 2020 sudah sertai, tahun 2021 Tuhan juga sertai. Tadi kita punya satu hal yang pertama adalah keberanian. Sikap hati, percaya diri bahwa Tuhan sertai kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian saya boleh katakan di dalam ayat Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa orang percaya adalah prajurit-prajurit Kristus, ya. Orang percaya adalah prajurit Kristus dan hidup ini adalah medan peperangan rohani.
Kita tahu Bapak Ibu, kita hidup memang secara jasmani, badan kita ada, tetapi kita boleh katakan bahwa orang percaya kita adalah berada di medan peperangan rohani. Karena apa? Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita harus punya keberanian di situ. Memang kalau kita dengar bagaimana mereka yang meninggal, mereka yang sakit terkena COVID ini, pasti kita tawar hati. Tapi sekali lagi bahwa satu hal, Tuhan katakan, jangan engkau takut, bersikaplah seperti seorang laki-laki. Ya kan, dikatakan di sini bahwa pada dasarnya yang menakutkan bukan COVID-nya, tapi yang menakutkan adalah intimidasi daripada roh-roh jahat yang membuat kita semakin terpuruk. Tapi saat kita mempunyai sikap mental berani, yang tadi rasa percaya diri tadi, rasa percaya dan mantap tadi, ya kan, saya katakan di sini, sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan, maka kita akan melihat masalah-masalah dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi yang kita lihat adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Ini yang memberanikan kita untuk berani lagi. Karena apa? Kita tahu musuh-musuh kita adalah bukan darah dan daging. Bukan saudara kita. Bukan teman sekerja kita. Bukan teman sepelayanan kita. Tetapi sesungguhnya musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di dunia ini, roh-roh jahat yang di udara ini. Roh-roh yang tidak kelihatan, yang mengintimidasi kita. Nah, kalau kita takut, kita gentar dan kecut hati sebelum kita perang, kita nyali, kita sudah down duluan, kita tidak akan pernah melihat kemenangan. Kemenangan-kemenangan nggak akan kita lihat. Karena apa? Kita sudah lebih dahulu takut duluan. Tapi di tahun 2021, tahun integritas ini salah satunya adalah kita harus punya keberanian. Kita harus punya keberanian. Kita boleh melihat bangsa Israel bagaimana mengalami ketakutan saat mereka tuh melihat orang Mesir dengan segala keretanya, kereta kudanya, ya kan, mengejar mereka, mencapai mereka. Kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 14 pasal 9, bagaimana bangsa Israel mau menyeberangi laut itu saat Musa belum membelah laut Teberau, bagaimana ketakutan. Meski itu masih jauh tentara-tentara itu, tapi mereka bisa membayangkan bahwa tentara Mesir dengan kereta kudanya itu akan mencapai mereka. Iman mereka tidak melihat bahwa Tuhan sanggup membawa mereka keluar dari situ. Mereka sudah teriak-teriak, mereka sudah kalah gitu kan. Mereka takut, mereka gentar, mereka kecut hati. Sebelum berperang mereka sudah seperti itu. Tapi begitu Musa membelah laut, mereka bisa menyeberang. Dan bagaimana Tuhan mematikan semua tentara Mesir dengan kereta kudanya, baru mereka merasa lega. Tetapi bukan seperti itu yang Tuhan mau dengan orang-orang percaya. Bersikap laki-laki tadi adalah bahwa punya sikap hati yang tidak takut menghadapi tantangan. Tapi kalau kita lihat di Kisah 14 pasal 9, ya, Musa menguatkan mereka. Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Musa sudah berkata, jangan takut, berdirilah tegap, ambil semua perlengkapanmu, kita akan menyeberang. Ya kan? Dan lihatlah Tuhan akan memberikan keselamatan hari ini kepadamu. Karena apa? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayat 13. Jadi kadang sikap berani kita itu sudah kalah duluan sebelum kita berperang. Tetapi Tuhan katakan di hari ini kita harus punya keberanian dan kekuatan. Yang pertama keberanian tadi. Berani apa? Melihat janji Tuhan. Iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di Keluaran 14:13 dikatakan, Musa berkata, lihat hari ini Tuhan akan berikan kamu keselamatan dan kau tidak akan lihat lagi Mesir lagi.
Mesir tadi apa? Ketakutan, intimidasi. 400 tahun orang Israel ada di sana, diintimidasi, disuruh kerja paksa. Dan di Keluaran 14 ayat 13 dikatakan, hari ini engkau akan tidak melihat lagi orang Mesir selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan, bahwa kita harus berani menghadapi tantangan, cobaan tahun 2021 ini. Kita lihat, kita punya keberanian. Kan itu minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami keberanian. Kan hanya Tuhan sendiri yang bisa memberikan keberanian. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah bahwa laki-laki itu identik dengan fisik yang kuat, punya kekuatan. Ya, laki-laki identik dengan fisik yang kuat, punya kekuatan. Nah, kuat ini dalam arti apa, Bapak Ibu? Bukan kuat kita seperti Samson, bukan, tapi sebagai orang percaya dalam kehidupan rohaninya, kuat berarti punya daya tahan yang tidak mudah patah. Ya kan? Tak mudah terpengaruh, teguh dalam pendirian. Jadi orang percaya itu harus kuat, ya kan? Kuat punya arti punya daya tahan tidak mudah patah. Tidak mudah terpengaruh, teguh dalam pendirian. Jadi dikatakan adalah setiap orang percaya dibentuk oleh Tuhan untuk tidak mudah menyerah. Kalau orang Sunda bilang tidak gampang pundungan, tidak gampang ngambek, tidak gampang mengeluh gitu. Ya kan? Tapi kita punya, dalam arti rohani kita itu punya sesuatu yang sangat luar biasa. Punya otoritas dari Tuhan adalah untuk kita sebagai pemenang. Tidak mudah terpengaruh, jadi kita juga tidak mudah kompromi. Bahwa membuktikan belum tentu yang mayoritas itu benar. Ya kan? Nah, salah satu karakter Tuhan Yesus adalah dia tidak kompromi. Dia berani berkata seperti hanya Yosua. Saat-saat terakhir sebelum berpisah dengan orang Israel, dia berkata, oleh karena itu silahkan kau memilih, engkau akan beribadah kepada siapa. Tetapi mulai hari ini keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya mayoritas orang Israel yang cukup banyak terpengaruh oleh Yosua. Mereka menyembah Tuhan. Dalam hal ini ada saya katakan kepada Bapak Ibu, teguh dalam pendirian adalah kita tidak takut kehilangan relasi. Ya, kita tidak takut ditinggalkan oleh orang, tidak takut ditinggalkan oleh teman-teman kita. Karena apa? Kita berjalan dalam kebenaran, kita teguh dalam pendirian, ya kan? Jadi kita bukan orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube bagaimana orang saling mencela gereja satu dengan gereja yang lain. Jelas-jelas bahwa gereja A beda dengan gereja B. Tapi kalau kita mudah terpengaruh, kita akan mulai bertanya, oh ya benar enggak ya? Tapi kalau kita adalah orang yang tidak mudah terpengaruh, teguh dalam pendirian, kita akan menafsir Alkitab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali pada firman Tuhan lagi. Ya, orang percaya hendaknya kuat berdiri dan mampu bertahan sekalipun berada di tengah guncangan dunia ini. Jadi Tuhan harapkan, Tuhan ingin setiap kita anak-anak Tuhan itu kuat berdiri. Tidak gampang terpengaruh. Ya, tidak sekalipun kita ini berada di tengah guncangan dunia. Kalau Bapak Ibu lihat hari-hari terakhir, siapa sih orang yang bisa dikatakan tegar? Kita boleh melihat pengusaha banyak yang gulung tikar. Kita bisa melihat usaha-usaha kecil pun sudah mulai lemah. Tetapi dikatakan ini bahwa orang percaya hendaknya kuat berdiri. Ya kan, kuat berdiri dan mampu bertahan sekalipun berada di tengah dunia ini. Kita dituntut punya pendirian yang kuat dan tidak mudah kompromi. Ya. Tuhan menuntut kita punya pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat karena apa? Janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya dan amin bahwa aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Dikatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Itulah alasan kita bisa berdiri teguh, kita bisa kuat. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi, diharapkan dan Tuhan ingin, dan kita pun mau, setiap orang percaya punya daya tahan yang tidak mudah patah. Tidak mudah terpengaruh, teguh dalam pendirian. Setiap orang percaya hendaknya kuat berdiri dan mampu bertahan sekalipun berada di tengah guncangan dunia ini. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan begini. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya,
Bukan di dalam kekuatan kita, tetapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan mampu untuk menjadikan kita kuat. Dan saya yakin dan percaya apabila setiap anak-anak Tuhan bersandar kepada Tuhan, tetap intim dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan, saya yakin kita tetap kuat. Karena untuk bisa kita berani dan kuat di dalam Tuhan, hanya itu tadi, melekat erat di dalam Tuhan. Selain itu tidak ada. Jadi hanya dua hal yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat semuanya. Kita harus punya namanya keberanian dan kekuatan. Karena di saat-saat ini yang kita butuhkan hanya itu. Keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tahun 2021. Saya tidak bicara secara teologis atau yang istilahnya susah dimengerti, tapi yang saya alami inilah yang saya lakukan, bahwa saya punya keberanian dan kekuatan. Setiap hari saya hanya berdoa simple, saya hanya bilang, Tuhan, berikan saya bahu yang kuat dan hati yang teguh untuk menghadapi kehidupan ini. Karena saya tahu bahwa saya tidak mampu. Tapi saat saya berdoa seperti itu, Tuhan jauhkan dari sakit. Ya mungkin kalau sakit-sakit ringan ada, tetapi yang saya boleh alami, Tuhan berikan saya kekuatan, bahu yang kuat. Karena apa? Saya punya tanggung jawab terhadap dua anak saya untuk mereka sekolah. Punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Yang saya doakan tidak bertele-tele. Beri bahu yang kuat dan hati yang teguh. Kalau saya kuat secara fisik, kemudian hati saya rapuh, saya nggak mungkin. Tetapi yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu, hati yang teguh tadi, bahwa apapun yang saya lakukan, saya bersama Tuhan. Apapun rintangan itu akan menjadi kecil, hanya akan sedikit. Saya mengatakan bahwa Engkau Tuhan lebih besar daripada persoalanku. Jadi yang saya boleh berikan kepada Bapak Ibu adalah di tahun 2021 ini, mari kita punya keberanian dan kekuatan daripada Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi 1 Korintus 16 ayat 13 tadi saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan sebagai penutupnya, kesimpulannya, kita tidak akan takut dan tetap kuat bila kita selalu berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Dia. Ya Bapak Ibu, saya garis bawahi, kita tidak akan takut dan tetap kuat bila kita selalu berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Dia. Ini adalah moto saya. Ini adalah yang biasa bisa saya lakukan tiap hari. Saya tidak takut, saya berani, saya tetap kuat. Karena apa? Yang pertama, selalu berjalan bersama Tuhan. Saya tahu bahwa saya tidak bisa mampu sendiri. Dalam setiap kehidupan sebelum saya beraktivitas, selalu berdoa, Tuhan sertai. Karena saya tidak mampu. Saya tidak mungkin bisa tanpa Engkau. Beri saya kekuatan, beri saya keberanian untuk saya bisa berjalan menghadapi hari hidup ini. Dan hidup kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Boleh dibilang mungkin kita bisa dikatakan kita pintar, kita kuat, kita cerdas, tapi kalau tidak mengandalkan Tuhan, sama saja. Kita hanya seperti rumput kering, seperti debu saja Tuhan akan ini. Dan saya akan lihat dalam kehidupan saya sendiri, di saat saya mengandalkan dan selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan buat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya. Saya pernah siarkan juga di New GBI Kemang dan Imus juga. Ada seorang anak yang bertanya, Pak, apa bisa kita dalam 1 tahun ini tidak berbuat dosa yang kecil saja? Ayahnya bilang, tidak mungkin. Kemudian anak tadi bertanya lagi, Pak, bisa enggak kalau kita dalam 1 bulan saja kita tidak berbuat dosa, walau sedetik saja? Ayahnya bilang, itu juga tidak mungkin. Dia bertanya lagi, ayah kalau begitu, bisa enggak dalam 1 minggu kita untuk tidak berbuat dosa saja? Ayahnya menggelengkan kepala dan berkata, juga tidak mungkin anakku. Kalau gitu, bisa enggak kalau dalam 1 hari kita tidak berbuat dosa? Sekali lagi ayahnya bilang,
Itu juga tidak mungkin. Terakhir anaknya berkata, kalau gitu bisa enggak menit demi menit untuk kita tidak berbuat dosa? Baru ayahnya berjawab, kalau itu kita bisa. Akhirnya anaknya menjawab, kalau begitu ayah, aku akan mencoba menit demi menit untuk tidak berbuat dosa. Akhirnya Bapak Ibu, dari cerita ini kita boleh katakan bahwa setiap menit demi menit kehidupan kita di tangan Tuhan. Tetapi pilihan ada di tangan kita untuk tidak kita melakukan dosa. Demikian juga dalam menghadapi tantangan hidup. Menit demi menit, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Biarlah kita selalu berjalan dengan Tuhan. Karena menit demi menit, kita akan lebih bisa menjagai dibanding hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun. Tapi biarlah hari ini, setiap menit demi menit, kita boleh menjaga iman kita kepada Tuhan, untuk tetap kita berpengharapan kepada Tuhan, untuk kita minta keberanian kepada Tuhan, kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Karena siapa yang bisa menghadapi kehidupan dengan situasi seperti ini? Selain kita tetap selalu berjalan, kita tetap ada dalam hidup mengandalkan Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hanya itu yang bisa saya bagikan di hari Minggu ini. Biarlah firman Tuhan yang pendek ini, renungan kita yang pendek ini, menjadikan kita lebih lagi punya keberanian, punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi satu hal yang boleh kita lakukan mulai saat ini, mari kita minta keberanian, minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita dimampukan menjalani hari-hari ini, menit demi menit di dalam menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan. Puji nama Tuhan. Hanya itu yang bisa saya bagikan, dan mari kita tutup dalam doa firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan waktu kepada kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini, di hari Minggu ini, biarlah kami boleh punya keberanian Tuhan, punya kekuatan untuk kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau, selalu berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami tidak bisa melihat kehidupan kami esok hari atau minggu yang akan datang, bulan akan datang atau tahun akan datang. Tapi kami punya satu iman bahwa di dalam ada Engkau Tuhan. Saat kami berjalan bersama Engkau, saat kami mengandalkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, kami ada dalam tuntunan Engkau Bapa. Sehingga kami berani, kami tidak takut, kami kuat dan tidak goyah Bapa. Tidak terpengaruh ajaran-ajaran yang lain yang melemahkan iman kami kepadamu. Tapi biarlah Tuhan, di hari ini kami boleh dengan keberanian, minta keberanian daripada Engkau, kekuatan daripada Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan, keberanian kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami bisa menghadapi kehidupan kami Tuhan, yang penuh tantangan, penuh mara bahaya dalam kehidupan hari ini. Tapi biarlah Bapa, kehidupan kami senantiasa kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus meneruskan kami. Kebenaran firman Tuhan, menafsirkannya lebih lagi Tuhan, melalui pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukan, bahkan Tuhan menghidupinya Bapa. Terima kasih, kami yakin percaya bahwa hidup kami selalu Tuhan berkenan kepada Engkau, di saat kami berjalan mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sudahi firman Tuhan hari ini. Tapi biarlah kami boleh, pengharapan kami taruhkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah di hari Minggu ini, Tuhan memberkati kita dengan penuh damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.